Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana belanja anggota menggunakan voucher. Jadi kita akan jelaskan flow-nya belanja voucher ya. Di sini awalnya adalah eh, kita bahas dari salah satu salah satu entity eh, subdit di sini instansi menerbitkan voucher. Nah, dia menerbitkan misalnya sebanyak 50 lembar voucher ya, voucher belanja senilai 100.000. Ketika dia sudah menerbitkan voucher, misalnya nomornya adalah nomor 1 sampai dengan misalnya sampai dengan 100 seperti itu, maka dari yang sudah diterbitkan di sini subdit ini harus menginformasikan ke bagian koperasi di sini, di mana akan diterima oleh bagian office, bebas nih office atau kasir. Ketika menerima informasi ini, maka office atau kasir segera mencatat data voucher tersebut. Misalnya tadi sebanyak 100 dicatat di sini dengan nomor vouchernya berapa semua. Nah, setelah di voucher ini dicatat, maka ketika terjadi ini voucher akan didistribusikan ke anggota nih, masing-masing anggota. Jadi sistem sudah tahu nih bahwa voucher sudah diregistrasikan ke dalam sistem. Jadi dia tahu kalau seandainya terjadi belanja menggunakan voucher. Maka setelah ini voucher akan di delivery atau disebarkan ke anggota yang berhak menerima voucher. Nah, kemudian anggota akan melakukan belanja menggunakan voucher. Nah, dia belanja ke kasir. Nah, di kasir ini akan diproses, dia akan mengambil berdasarkan nomor voucher ada dalam komputer ini. Setelah itu proses disimpan. Nah, setelah itu baru terjadilah belanja voucher. Nah, dari flow ini maka pada saat kita akan membahas yang namanya mencatat data voucher. Jadi ketika voucher diterima, informasi voucher diterima dari subdit ini, maka voucher harus dicatat. Nah, kita akan membahas bagaimana mencatat daripada voucher tersebut. Kita coba lihat di sini. Oke, di sini kita masuk ke point of sale ke yang namanya master voucher belanja. Sebelumnya ada di master toko, cuman saya pindahkan ya biar lebih memudahkan. Sekarang masuk ke master voucher belanja. Di sini kita bisa new untuk data baru, kemudian misalnya kita buat voucher belanja Juni atau voucher ulang tahun, misalnya voucher HAUT misalnya perusahaan. Oke. Nah, voucher perusahaan, kemudian di sini data tokonya misalnya minimarket. Nah, instansinya kita bisa pilih misalnya adalah data instansinya di sini, misalnya kita ambil sebagai yang menerbitkan voucher ya, instansi ini yang menerbitkan voucher. Kemudian akunnya misalnya akun bank atau akun ini misalnya contoh. Tanggal berlakunya biasa di voucher itu juga diinformasikan, ada informasi tanggal berlakunya sampai kapan voucher itu dapat digunakan. Nah, kita bisa menggunakan di sini taruhlah misalnya 1 bulan, berarti kita akan buat sampai dengan 1 bulan. Oke, seperti ini. Nah, banyaknya voucher misalnya diterbitkan tadi adalah 100. Nah, ketika itu nilai vouchernya, nilai belanja vouchernya itu bisa 100.000. Oke, setelah itu baru kita akan generate nih, banyaknya voucher generate. Nah, kita bisa buat di sini, kita nomor dimulai dari misalnya 1 ya, berarti kita akan generate tuh 1 2 3 dan seterusnya. Nah, kemudian apakah voucher itu menggunakan awalan misalnya pakai PCH seperti ini, maka dia akan ada awalan seperti ini. Kemudian apakah dia itu ada akhirannya misalnya code misalnya seperti ini. Nah, ini jadi ada awalan akhiran, ada nomor vouchernya di sini. Nah, kemudian
Di sini kita menggunakan ada lead by zero ya, ada angka 0 di depan. Kita masukkan seperti ini. Nah, kemudian misalnya di sini kita buat 3, maka dia akan 3 seperti nomor vouchernya. Jadi ada 001. 4, misalnya kita ganti 4, 001. Nah, biasanya yang saat ini sedang saya kerjakan itu biasanya tidak ada menggunakan yang namanya adalah eh, awalan, maka kita bisa hapus awalannya dan juga tidak ada akhiran seperti ini. Nah, untuk lompatan itu berarti nanti melompat 1, 2, 3 dan seterusnya. Salam. Nah, kemudian di sini ada untuk lompatan 1, 2, 3. Kalau misalnya lompatan 2 berarti 1, 3, 5 dan seterusnya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalnya kita mau menerbitkan itu apa namanya, yang tadi angka ini kalau mau 2 seperti ini nanti, nah maka dia akan ada nolnya itu mengisi itu 2 digit untuk 2 digit 01, 02 dan seterusnya. Nah, ini yang kita menentukan untuk decimal zero apa namanya tuh lead by zero-nya ya. Oke, kita asumsikan ini aja nih. Kita asumsikan ada 3 aja seperti ini. Maka kalau kita proses, ini startnya dimulai dari nomor 1 ya. Maka kalau diproses ini nanti ada 001, 002, 003 dan seterusnya. Seperti ini. Dia sampai dengan yang namanya itu 100 ya. Karena kan kita buat sebanyak 100. Nah, ini voucher sudah terbitkan. Kita tidak perlu input satu-satu, voucher nomor 1, 2 dan seterusnya, karena kita bisa generate di sini. Setelah itu baru kita simpan seperti ini. Nah, setelah voucher ini disimpan, maka kita dapat menggunakan voucher ini. Caranya adalah kita masuk ke point of sale, kemudian masuk ke penjualan point of sale di sini. Nah, kita misalnya masuknya itu adalah belanja ya. Oke, kita asal aja. Misalnya 1, 3. Oke. Kemudian kita belanja lagi, misalnya adalah oke, cukup ini aja. Kemudian untuk menggunakan pembayaran menggunakan voucher, kita tekan F5. Pilih yang namanya itu adalah voucher. Nah, kita ambil misalnya voucher yang digunakan itu adalah 002. Kemudian kita enter. Maka dia akan muncul voucher kode perusahaan. Kita pilih voucher. Nah, di sini total order 102, nilai vouchernya 100. Berarti kita tinggal menambahkan apa namanya, anggota ataupun customer tinggal menambahkan dia uang tunainya berapa. Seperti ini baru kita proses. Seperti itu saja untuk proses voucher.